Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nabil Hafiz Zain kelas 12 IPA 1. Kali ini saya di sini akan memaparkan, menjelaskan dan mempresentasikan mengenai sebuah perancangan ataupun sebuah rencana dari suatu jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengukuran Konduktivitas Listrik Larutan Hidroponik Berbasis Mikrokontroler. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata pelajaran fisika. Oke semuanya, selamat menyaksikan dan selamat menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, sebelum ke pembahasan ke dalam jurnal, di sini ada abstrak atau pendahuluan, di mana budidaya hidroponik adalah metode cocok tanam dengan menggunakan media air yang dicampur dengan nutrisi sebagai perantara pertumbuhan tanamannya. Budidaya hidroponik sedang diminati oleh masyarakat karena tidak menggunakan media tanah dan tidak memerlukan lahan yang luas untuk media tanamnya. Konsentrasi larutan nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman, sehingga perlu alat ukur untuk mengetahui nilai konsentrasi dari larutan tersebut. Konsentrasi dari larutan dapat ditinjau dari nilai konduktivitas listriknya atau electrical conductivity. Pada penelitian ini dibuat alat ukur konduktivitas listrik atau AC meter berbasis mikrokontroler dengan menggunakan dua buah plat sejajar sebagai sensornya. Alat ukur yang dirancang memiliki nilai kesalahan pembacaan sebesar 1,54%, tingkat ketelitian presial sebesar 90,10% dengan ketepatan atau akurasi sebesar 88,15%. Pada kondisi pengukuran satu larutan yang diubah nilainya secara bertahap dengan kondisi probe AC direndam terus-menerus didapatkan kesalahan pembacaan sebesar 5,4% atau sekitar 5,39%. Oke, selanjutnya sekarang ini sedang berkembang cara menanam pada lahan yang sempit. Salah satunya adalah dengan budidaya hidroponik. Hidroponik adalah pembudidayaan tanaman tanpa menggunakan media tanam untuk menanam, di mana teknik ini memanfaatkan pertumbuhan akar tanaman di dalam larutan nutrisi dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan mineral tanaman tersebut. Pada sistem hidroponik, media tanam yang digunakan adalah air. Air yang digunakan pada budidaya hidroponik dicampur dengan nutrisi. Konsentrasi nutrisi pada sistem budidaya hidroponik merupakan parameter yang menentukan kualitas pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Penambahan nutrisi yang tepat sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang sedang ditanam. Pemantauan terhadap konsentrasi larutan nutrisi merupakan hal yang penting yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil budidaya dengan maksimal. Konsentrasi larutan nutrisi dapat dipresentasikan dengan nilai konduktivitas listrik atau electrical conductivity atau IC. AC atau konduktivitas listrik adalah kemampuan materi untuk mengantarkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Nilai konsentrasi dari larutan nutrisi dapat dilakukan pendekatan pengukuran dengan seberapa besar IC yang terkandung pada nutrisi larutan tersebut. Nah, pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan AC meter. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan arus listrik yang dialirkan pada dua buah probe elektroda yang dicelupkan pada larutan yang nantinya akan didapatkan nilai berupa tegangan. Selama proses ini, kation berpindah ke elektroda negatif dan anion berpindah ke elektroda positif. Larutan bertindak sebagai penghantar listrik. Nah, setelah dilakukan penelitian untuk IC meter ini dengan berbagai macam metode, mulai dari metode dengan 4 buah elektron pada probe sensor dilapisi dengan silver, dan variasi dari beberapa bentuk probe sensor atau silinder pejal, silinder berlongga, dan juga plat tipis sejajar. Selain itu, bahan yang digunakan untuk pembuatan probe sensor IC meter biasanya silver, tembaga, platina, stainless steel, dan aluminium. Aluminium digunakan sebagai probe sensor karena memiliki daya hantar listrik yang baik. Selain itu, penggunaan aluminium ini juga untuk mencegah terjadinya korosi dan memiliki harga beli yang ekonomis. Korosi yang terjadi pada probe sensor yang digunakan dapat menyebabkan menurunnya kualitas pembacaan dari alat ukur tersebut. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem pengukuran IC yang terdiri dari probe sensor berbahan aluminium, sumber arus AC, mikrokontroler, kemudian pengondisian sinyal, dan LCD sebagai display. Sistem pengukuran diharapkan dapat mengukur nilai resistensi pada larutan nutrisi. Nilai resistensi yang didapatkan akan dikonversi menjadi nilai konduktivitas listrik. Nah, oke teman-teman,
lanjut kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada hidroponik. Budidaya hidroponik merupakan budidaya menanam dengan sistem tanam yang tidak menggunakan media tanah, yakni merupakan teknologi bercocok tanam dengan menggunakan air, nutrisi, dan oksigen. Secara lain, budidaya hidroponik merupakan teknik bertanam dengan menggunakan air yang mengandung campuran hara. Aspek yang perlu diperhatikan dalam budidaya hidroponik adalah konsentrasi dari campuran air dengan nutrisi yang digunakan, karena setiap tanaman yang ditanam memiliki kebutuhan akan nutrisi yang berbeda-beda. Pendekatan pengukuran untuk konsentrasi larutan nutrisi adalah dengan mengukur konduktivitas listrik atau electrical conductivity atau AC. Yang kedua, di sini kita mulai masuk ke ranah fisika, yakni hukum Ohm. Hukum Ohm dinyatakan sebagai besar arus listrik atau I yang mengalir melalui penghantar berbahan konduktor yang berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang dinyatakan dengan V dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R resistor. Nah, jika pernyataan tersebut ditulis secara matematis, maka didapatkan perumusannya seperti yang kita ketahui adalah V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, I adalah arus listrik yang mengalir atau ampere, dan R sama dengan hambatan listrik dengan satuan ohm. Yang ketiga ada pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan merupakan rangkaian yang biasa digunakan untuk membagi tegangan atau mengkonversi resistansi menjadi sebuah tegangan. Berikut ini gambar rangkaian pembagi tegangan pada penelitian, yakni tegangan volt dapat diasumsikan sebagai signal generator AC dan R2 sebagai hambatan air larutan nutrisi, VR1 dan VR2 sebagai tegangan output pada masing-masing hambatannya. Nah, hal ini dapat kita lihat pada gambar 2.1 yang menunjukkan rangkaian pembagi tegangan. Nah, di sini ada gambar di sebelah kiri. Nah, ini adalah gambar ataupun suatu gambaran dari rangkaian dari pembagi tegangan tersebut. Berdasarkan gambar yang ada tadi, dapat terlihat dan dapat kita ketahui bahwasanya sumber tegangan V akan mengalirkan arus melewati R1 dan R2, sehingga persamaan untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian pembagi tegangan pada gambar tersebut, jika diketahui V, VR1, VR2, dan R1 adalah I sama dengan VR1 dibagi R1 sama dengan VR2 dibagi R2, atau I sama dengan V dikurang sama R2 dibagi sama R1. Selain itu, untuk mendapatkan nilai R2 pada rangkaian pembagi tegangan di atas dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu R2 sama dengan V dikurang VR1 dibagi R1 dikali sama R1. Yang keempat ada konduktansi. Konduktansi merupakan kemudahan elektron dalam mengalir pada suatu bahan konduktor. Dapat juga diartikan sebagai kebalikan dari suatu hambatan listrik, dan satuan dari konduktansi adalah Siemens atau S. Nah, hubungan konduktansi yaitu G dengan hambatan listrik atau R resistor adalah sebagai berikut. G sama dengan 1 dibagi R atau 1 per R, di mana G adalah nilai konduktansi dengan satuan Siemens dan R adalah hambatan listrik atau ohm. Nah, yang kelima ada sel konstan atau K. Nah, sel konstan atau konstanta sel merupakan perbandingan dari jarak yaitu D antara elektroda dengan luas penampang elektroda A. Hubungan antara konstanta sel, jarak antara dua elektroda, dan luas penampang dapat dilihat pada persamaan berikut ini, yaitu K sama dengan D dibagi A atau D per A, di mana K adalah sel konstan dengan satuan cm, kemudian D adalah jarak antara dua elektroda atau cm, dan A sama dengan luas penampang elektroda dalam satuan cm kuadrat. Yang keenam yaitu electrical conductivity atau AC. Electrical conductivity atau AC adalah kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan arus listrik per satuan panjang. Konduktivitas listrik dapat diukur melalui penggunaan arus listrik bolak-balik atau AC pada dua elektroda yang direndam dalam larutan dengan cara mengukur tegangan yang dihasilkan. Selama proses ini, ion muatan positif yaitu kation berpindah menuju elektroda negatif, dan ion muatan negatif yaitu anion menuju elektroda positif. Adapun untuk mendapatkan nilai konduktivitas listrik dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu sama dengan G dikali sama K, di mana di sini electrical conductivity merupakan konduktivitas listrik dengan satuan S per cm, G sama dengan konduktansi atau S, K sama dengan sel konstan atau cm min 1. Nah, nilai S menyatakan konsentrasi larutan nutrisi yang ada di dalam air. Unsur pada larutan nutrisi yang terlarut dalam air berupa ion bermuatan positif dan ion negatif. Keberadaan ion-ion tersebut memungkinkan nilai AC dapat melarutan nutrisi dapat terukur. Nah, semakin besar kandungan ion yang ada dalam larutan, maka AC akan semakin besar pula.
Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi dan perancangan sistem. Bagaimana sih cara membuat suatu alat berdasarkan konduktivitas listrik atau electrical conductivity dalam hal hidroponik? Berikut ini penjelasannya. 1. Tahapan metode penelitian. Metode penelitian pada pembuatan alat ukur ini adalah dengan melakukan pencarian informasi atau studi literatur berupa jurnal, paper, makalah, dan buku-buku yang menunjang dalam proses penelitian pembuatan alat ukur ini. Selain itu, tahapan yang digunakan adalah melakukan pengujian terhadap probe sensor yang sudah dibuat dengan cara mencari nilai tegangan pada pada air yang dihasilkan dari beberapa larutan dengan konsentrasi nilai konduktivitas listrik yang berbeda. Nah, nilai tegangan yang dihasilkan didapatkan dari rangkaian pembagi tegangan. Proses perancangan alat pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir atau flow chart yang ditunjukkan pada gambar 3.1, dan untuk perancangan software dari alat yang dibuat dapat dilihat pada gambar 3.2. Nah, ini dia ada diagram alir penelitian, di mana diagram alir penelitian ini merupakan suatu rumusan metodologi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada flow chart perancangan software IC meter yang selanjutnya akan saya terangkan lebih detail melalui tahapan-tahapan atau metodologi yang sebenarnya. Baik, di sini integrasi dari keseluruhan komponen dan piranti yang digunakan untuk membuat electrical conductivity meter ini dapat dilihat pada gambar 3.3. Perancangan alat menggunakan suatu daya, probe sensor, signal generator sinusoidal, kemudian pengondisi sinyal, microcontroller Arduino, dan juga LCD 16x2. Di sini ada diagram blok perancangan IC meter yang maaf sebelumnya ini kalau misalnya blur, tetapi ini merupakan bagian-bagian yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu terdiri dari satu daya, probe sensor, signal generator sinusoidal, pengkondisi sinyal, microcontroller Arduino, dan juga LCD 16x2. Selanjutnya yang kedua ada proses pengambilan data. Proses pengujian yang dilakukan untuk membuat IC meter pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengambilan data untuk karakterisasi, kalibrasi, pengambilan data secara berulang, dan pengambilan data secara kontinu. Nah, kemudian yang pertama ada pengambilan data karakterisasi, di mana meliputi pengambilan data tegangan input, tegangan yang terukur pada probe IC, tegangan pada resistor pembagi tegangan, dan tegangan yang sudah dikonversi menjadi tegangan DC oleh pengkondisi sinyal terhadap nilai konduktivitas listrik pada konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Nilai konsentrasi larutan sudah diketahui dengan menggunakan IC meter standar. Tegangan DC yang didapatkan akan dikonversi menjadi nilai konduktivitas pada microcontroller. Nah, hasil pengukuran akan digunakan sebagai program pada microcontroller. Nah, pada karakterisasi juga dicari nilai IC terhadap perubahan suhu pada larutan yang sama. Semakin besar suhu, maka terjadi peningkatan juga pada nilai IC. Yang kedua, pengambilan data kalibrasi. Kalibrasi adalah proses membandingkan alat ukur yang dibuat dengan alat ukur standar. Kalibrasi dilakukan dengan cara membuat beberapa larutan nutrisi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. IC meter yang dibuat membaca nilai konsentrasi pada beberapa larutan tersebut, lalu hasil dari pembacaan dibandingkan dengan IC meter acuan. Nah, yang ketiga ada pengambilan data berulang, di mana di sini dilakukan dengan cara membuat beberapa larutan nutrisi dengan nilai konsentrasi yang berbeda-beda. Nilai konsentrasi didapatkan dengan alat ukur IC meter standar. IC meter yang dibuat diukur secara berulang sebanyak 5 kali pada tiap konsentrasi nutrisi yang sudah diketahui nilainya. Hasil perbandingan pembacaan alat ukur standar dengan IC meter yang dibuat berguna untuk mengetahui nilai kesalahan pembacanya. Kemudian yang keempat, di sini ada yang namanya pengambilan data secara kontinu. Pengambilan data secara kontinu ini dilakukan dengan mendapatkan nilai konduktivitas listrik pada IC meter yang dibuat dan IC meter standar. Kedua IC meter dicelup pada satu larutan nutrisi. Pada saat tercelup ditambahkan nutrisi sedikit demi sedikit. Setiap perubahan nilai IC yang terbaca pada IC meter yang dibuat dan IC meter standar dicatat untuk mendapatkan nilai kesalahan pembacaannya. Yang kelima, realisasi alat ukur. Setiap pembuatan suatu alat ukur membutuhkan sensor untuk menangkap data yang diterima. Untuk mengukur kadar nutrisi yang ada dalam suatu larutan, pada penelitian ini menggunakan probe. Pada gambar berikut ini akan menunjukkan hasil rancangan probe IC meter. Nah, untuk alat IC meter secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini dia yang dimaksud. Nah, pada gambar 3.4 ini merupakan probe IC meter ataupun awalan dari si alat ukurnya. Dan yang gambar sebelah kanannya ini merupakan alat ukur IC meter atau electrical conductivity yang sekarang kita bahas. Jadi ini merupakan bentukan asli atau bentukan yang sudah jadi dari si alat ukur konduktivitas listrik untuk mengukur nutrisi dalam larutan hidroponik. Seperti itu.
Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakterisasi alat. Hal yang dilakukan pada karakterisasi alat ukur penelitian ini adalah dengan cara mencari pengaruh IC terhadap suhu dan nilai tegangan yang terbaca pada probe AC. Nah, yang pertama, electrical conductivity terhadap suhu. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai AC adalah suhu. Jika terjadi kenaikan pada suhu, maka nilai AC pun akan terjadi kenaikan. Nah, seperti gambar di sebelah kiri ini merupakan grafik nilai AC menggunakan AC meter standar terhadap suhu yang didapatkan dengan konsentrasi larutan nutrisi yang sama. Hanya faktor suhu yang diubah-ubah. Data pada gambar di samping bersifat linear. Dapat dilihat terjadi perbedaan nilai AC jika suhu berubah. Nah, di mana di sini jika suhunya itu berada di antara 10 berada pada interval 10 dan 20, maka nilai AC-nya itu adalah di antara 200 dan 210. Nah, jika suhunya naik menjadi misalnya langsung ke 40, di sini IC-nya juga akan ikut naik ataupun ikut berubah secara signifikan ke titik atau ke angka 230 sampai 240. Yang kedua, ada electrical conductivity terhadap tegangan probe. Proses awal mencari karakterisasi dari alat ukur IC meter adalah dengan mencari nilai tegangan yang terbaca oleh probe pada larutan nutrisi dan juga dengan mengganti nilai resistor dari pembagi tegangan untuk mendapatkan pembacaan nilai yang baik dengan error yang kecil. Nah, pengukuran tegangan terhadap IC dapat dilihat pada grafik berikut ini, di mana di sini terdapat karakteristik IC terhadap tegangan probe. Nah, kalau tadi misalnya electrical conductivity-nya terhadap suhu itu makin lama semakin naik atau berbanding lurus, maka di sini berbanding terbalik, di mana jika nilai IC-nya itu tinggi, maka probe-nya itu akan rendah, maka semakin kesini itu semakin rendah. Jadi dari tinggi kemudian ke rendah sekaligus, kayak gitu. Selanjutnya di sini yang ketiga ada kalibrasi alat ukur. Kalibrasi adalah membandingkan alat ukur yang dibuat dengan alat ukur standar atau kalibrator. Kalibrasi juga bertujuan untuk mengetahui nilai error yang ada pada alat ukur electrical conductivity yang dibuat atau IC. Nah, kalibrasi dilakukan setelah data karakterisasi yang sudah didapat dimasukkan ke dalam pemrograman microcontroller. Nah, data kalibrasi didapatkan dengan menggunakan beberapa cairan nutrisi dengan kandungan AC yang berbeda-beda pada suhu tetap. Berikut ini adalah grafik hasil pengujian IC meter penelitian dengan IC meter standar, di mana di sini jika IC meter standar itu bernilai 1000, 2000, 3000 hingga 9000, itu nilai IC meternya juga perlahan akan naik, di mana di sini rumusannya Y sama dengan 0,9597 dikali min 14,527. Hasilnya resistor kuadratnya sama dengan ataupun tingkat kalibrasinya itu adalah 0,9985. Nah, berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada kalibrasi tadi, ditunjukkan data yang linear antara AC meter yang dibuat terhadap AC meter standar, maka alat ukur yang dibuat dapat digunakan untuk mendapatkan nilai konduktivitas pada larutan nutrisi. Yang kedua, data pengukuran. Data pengukuran pada penelitian ini dilakukan setelah semua proses kalibrasi alat dilakukan. Data pengukuran didapatkan dengan cara membandingkan pembacaan pada IC meter dan kalibrator pada larutan nutrisi. Nah, yang selanjutnya ada pengukuran berulang. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan kalibrator dengan IC meter yang dibuat pada beberapa titik nilai konsentrasi larutan yang sudah didapatkan dengan cara berulang. Nah, data yang didapatkan ditunjukkan pada tabel di sebelah kanan, di mana di sini alat ukur standar itu menyatakan 51,00. Nah, IC yang dirancang di sini yang pertama ada 99, kemudian yang kedua ada 60, yang ketiga ada 61, yang keempat ada 58, dan yang kelima ada 59. Jadi di sini nilai IC-nya itu naik kemudian turun, dari turun ke naik lagi, dan dari naik turun lagi. Oke, pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan IC meter yang dibuat terhadap kalibrator pada 10 titik nilai konsentrasi larutan IC dengan mengukur ulang sebanyak 5 kali pada setiap titiknya. Nah, kesalahan pembacaan pengukuran secara berulang. Nah, kesalahan pembacaan atau error dapat dihitung jika sudah mendapatkan data pengukuran. Kesalahan pembacaan merupakan penyimpangan dari pembacaan yang sebenarnya. Dari data pengukuran pada tabel berikut ini, didapatkan nilai kesalahan pembacaan error yang ditunjukkan pada tabel berikut, di mana di sini terdapat data simpangan baku dan juga errornya. Di sini ditunjukkan beberapa perbandingan antara data simpangan baku dengan beberapa nilai dari error atau kesalahan pengukuran sendiri. Bisa dilihat sendiri ya.
Dari tabel yang ditampilkan tadi yaitu data simpangan baku dan error, didapatkan persentase kesalahan pembacaan yakni sebesar 1,53% dengan tingkat akurasi ketepatan pembacaan sebesar 88,15% dan tingkat presisi yaitu ketelitian pembacaan sekitar 90,1%. Nah, selanjutnya ada pengukuran konsentrasi larutan nutrisi yang dirubah bertahap. Di sini, pengukuran pada konsentrasi larutan nutrisi yang dirubah adalah pengukuran dengan cara menggunakan satu larutan yang nilai konsentrasi dari larutannya dirubah secara perlahan terus-menerus atau continue dengan kondisi dari AC meter dan kalibrator dicelup secara terus-menerus untuk melihat kenaikan dari konduktivitas listriknya saat larutan nutrisi ditambah. Hasil pembacaan alat ukur pada rentang 50 US per cm sampai dengan 5700 US per cm dan foto saat pengambilan data berlangsung dapat dilihat grafik pada gambar berikut, di mana di sini juga memiliki slope-nya itu positif, di mana semakin besar nilai IC penelitian itu juga semakin besar nilai kalibratornya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kesalahan pembacaan pengukuran secara kontinu, di mana grafik pada gambar tadi menunjukkan nilai data acuan dengan data yang terbaca pada alat ukur IC meter yang dibuat. Hasil penghitungan atau perhitungan dari data tersebut didapatkan persentase kesalahan pembacaan dari pengukuran sebesar 5,38%. Oke, di sini berdasarkan beberapa metodologi perancangan sistem serta hasil dan juga pembahasan terkait dengan alat IC tadi, di sini kita dapat menyimpulkan dan kita dapat memberikan saran bahwasanya yang pertama kesimpulannya dari hasil penelitian yang telah dibuat terdapat kesimpulan yang didapat oleh peneliti. Di antaranya yang pertama, probe IC berhasil dibuat dengan bentuk dua plat sejajar berdimensi 1 x 1 cm berjarak 1 cm dan menghasilkan tegangan DC melalui pengkondisi sinyal sebesar 4,7 volt sampai 0,46 volt untuk konsentrasi larutan sebesar 11 US per cm sampai 9738 US per cm. Tegangan yang dihasilkan semakin kecil seiring kenaikan konsentrasi IC mengikuti persamaan pangkat. Yang kedua, alat ukur dapat mengukur konduktivitas listrik larutan pada rentang 50 US per cm sampai 6000 US per cm dengan hasil nilai kesalahan pembacaan rata-rata sebesar 1,54%, tingkat ketelitian presisi rata-rata dari alat sebesar 90,10% dan tingkat ketepatan atau akurasi rata-rata 88,15%. Yang ketiga, alat ukur dapat mengukur konduktivitas listrik larutan secara kontinu pada suatu larutan yang nilai IC-nya dirubah-ubah dan menghasilkan nilai kesalahan pembacaan rata-rata sebesar 5,38%. Nah, sarannya dari hasil penelitian terdapat saran dari peneliti untuk alat ukur konduktivitas larutan, diantaranya yang pertama, suhu mengakibatkan perubahan nilai konsentrasi IC, maka perlu ditambahkan sensor suhu pada alat ukur untuk pembacaan alat ukur yang optimal. Yang kedua, setelah digunakan berkali-kali pada probe IC terdapat kotoran yang diakibatkan oleh larutan nutrisi yang mengendap, maka perlu menggunakan bahan lain selain di aluminium untuk probe IC agar daya tahan, tingkat pengukuran dari alat ukur, dan tingkat kestabilan alat lebih baik lagi. Oke, itu tadi beberapa penjelasan, pembahasan, serta pemaparan dari saya dalam suatu jurnal yang saya kutip dari Universitas Telkom ataupun Telkom University di Bandung, di mana artikel atau jurnal ini saya kutip berdasarkan daftar pustaka berikut ini. Nah, dalam artikel tersebut juga tercantum nama orang yang membuat artikel tersebut, di mana orang tersebut memiliki ataupun berasal dari Departemen Teknik Fisika jurusan Termodinamika. Oke, mungkin kiranya hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan, jelaskan, dan juga paparkan dari sebuah jurnal sebagai salah satu tugas akhir dari mata pelajaran fisika ini. Mohon maaf jika kiranya masih banyak kekeliruan ataupun kekurangan dalam hal atau segi pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.